Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke sub pokok bahasan 2 dari pokok bahasan 8, transformasi linier, yaitu kernel dan range. Jika suatu transformasi dari ruang vektor V ke ruang vektor W adalah suatu transformasi linier, maka himpunan vektor pada V yang dipetakan T ke 0 disebut kernel dari T, dinyatakan dengan ker T. Himpunan semua vektor pada W ya, yang merupakan hasil pemetaan oleh T terhadap paling tidak satu vektor pada V disebut dengan range dari T, dinyatakan dengan RT. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kernel itu adalah himpunan pada V, sementara range itu adalah himpunan pada W. Syaratnya apa? Syarat dari kernel adalah jika himpunan pada V ini ditransformasikan menjadi 0, ya, maka himpunan V ini disebut kernel. Sementara himpunan W ini adalah, ya, range itu adalah semua vektor pada V jika ditransformasikan menjadi suatu vektor pada W, maka itu disebut dengan range. Contohnya seperti ini, ya. Kita punya V1, V2, V3, maka kita punya satu himpunan yang isinya V1, V2, V3 yang ditransformasikan oleh T hasilnya 0. Maka ini disebut dengan kernel dari T. Jadi katakanlah kita punya S prime, jika himpunannya adalah S1, S2, V1, V2, V3, dan V4, maka ini bukan kernel. Karena V4 ditransformasikan menjadi transformasi V terhadap V4, atau kita bisa katakan W4. Maka ini bukan kernel. Oke. Sementara range, ya, range itu adalah himpunan pada W, ya, himpunan pada W, W1, W2, W3, dan seterusnya, yang merupakan W1 ini transformasi dari V1, W2 ini transformasi dari V2, dan seterusnya. Maka himpunan ini disebut dengan range. Jika katakanlah ada di sini suatu vektor V10, ya, V10, bukan, katakanlah U, ya, U1, katakanlah ada suatu vektor U1 yang ketika ditransformasikan oleh T hasilnya juga di dalam W, di dalam ruang vektor W. Maka kita katakan di sini misalnya WU, ya, maka WU ini bukanlah range dari T karena U ini berasal dari bukan ruang vektor V. Jadi dia bisa berada dalam W tapi bukan merupakan range dari T yang dari V. Oke. Secara matematis kernel dari kernel dari T, ya, T ini T adalah himpunan bagian dari V di mana jika V ditransformasikan hasilnya sama dengan 0. Sementara range dari T, ya, itu adalah himpunan bagian dari W, ya, jika mentransformasikan V hasilnya berada dalam W, dan V adalah himpunan bagian dari ruang vektor V. Oke. Dipahami konsep ini, ya, dibentuk himpunan bagiannya apa, ya, jadi kalian bisa dapat sense-nya apa yang disebut dengan kernel dan range. Range ini juga biasa kita sebut daerah hasil, ya, karena di sini kita punya domain, ya, daerah asal, dan di sini kita punya kodomain, daerah kawan. Sub dari kodomain itu disebut dengan range atau daerah hasil. Kita lanjut salah satu contoh, ya. Saya akan jelaskan satu contoh. Katakanlah ada satu matriks A M kali N yang mentransformasikan dari Rn ke Rm, ya. Jadi dari Rn ke Rm, maka kernel dari A adalah ruang kosong dan range dari A adalah ruang kolom. Jadi kita lihat transformasi dari R2 ke R3, maka matriksnya adalah A 3 kali 2, ya.
Jadi dari R3 di R3 kemudian ke R2, maka transformasinya A3 kali 2. Seperti ini, R3, di sini R2, ya. Maka kernel adalah himpunan pada V yang menjadi 0, ya. Himpunan pada V, ya, yang kalau kita transformasikan hasilnya itu adalah 0, 0, 0. Atau ketika W menjadi 0, 0, 0, ya, seperti ini. Lalu solusi untuk V1, V2, karena yang kita cari adalah himpunan pada V, ya. Himpunan pada V ini itu merupakan solusi yang memenuhi persamaan ini, itu merupakan ruang kosong dari A. Ya, kalian ingat lagi teoremanya apa yang disebut dengan ruang kosong. Kalau dia persamaan SPL homogen seperti ini, maka solusi dari SPL homogen itu adalah ruang kosong dari A. Kemudian range, ya, himpunan pada W hasil transformasi vektor-vektor pada V atau himpunan TV. Ya, jadi ada suatu vektor sembarang pada V atau banyak vektor ketika ditransformasikan menjadi W, ya. Jadi semua vektor pada V, ya, oke, ini V, ya, V, maka dia menjadi W1, W2, maka kita katakan W1, W2 ini berada pada ruang kolom dari matriks ini, ya. Jadi diingat lagi apa yang disebut dengan ruang kolom. Contoh berikutnya transformasi 0, ya. V ke W, jadi apapun vektornya berubah menjadi 0, maka semua vektor pada V ditransformasikan menjadi 0, maka kernel dari T adalah V. Himpunan pada V, yaitu semua V, dia berubah jadi 0, maka kernelnya itu V itu sendiri, ruang vektor itu sendiri. Hasil dari transformasi ini hanyalah 0, jadi range-nya ya hanya 0, karena tidak ada vektor lain yang hasil dari transformasi V ke W itu hasilnya vektor lain itu nggak ada, karena hasilnya cuma 0. Transformasi identitas I dari V ke V, maka apapun vektornya, hasil transformasinya adalah vektor itu sendiri, maka semua vektor pada V ditransformasikan menjadi vektor itu sendiri. Satu-satunya vektor yang menjadi 0 adalah vektor 0. Jadi kalau I 0, ya maka dia menjadi 0. Maka kernel dari T adalah 0, ya, himpunan 0. Hasil dari transformasi ya vektor itu sendiri. Maka range-nya adalah vektor itu sendiri. Oke, ini akan saya perbaiki range dari I, ya, kernel dari I, dan ini adalah kernel dari T, ya. Berikutnya ada operasi proyeksi dari R3 ke R3, di mana X, Y, Z menjadi X, Y, 0, ya, artinya dia ditransformasikan ke X, Y plane atau bidang X, Y. Semua vektor dengan anggota 00 Z, ya seperti ini, 00 Z, semua vektor pada sumbu Z akan ditransformasikan oleh T menjadi 0, karena 00 Z, Z-nya itu sendiri adalah 0, menjadi 0, maka semua vektor pada sumbu Z itu merupakan kernel dari transformasi T, ya, karena dia semuanya menjadi 0. Sementara hasil transformasi semua vektor, apapun vektornya di sini, ya, di bawah juga, kalau ditransformasikan dia akan menuju XY plane atau bidang XY, maka bentuknya akan menjadi seperti ini, ya. Sehingga range-nya itu adalah semua vektor pada XY plane atau bidang XY. Jadi kalau misalnya X1 Y1 0 itu ditransformasikan menjadi Z1, dia akan menjadi X1 Y1 0, atau X2 Y2 Z2 ditransformasikan akan menjadi X1 X2 Y2 0, ya, akan menjadi bidang XY. Oke, itu konsep dari kernel dan range, ya. Beberapa contoh lainnya kalian bisa cari, bisa baca di buku acuan. Selanjutnya kita akan sambung pada video lainnya.